Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Zaira Sofa dari kelas 85 akan mempresentasikan bab 4 mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang pertama adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Kegiatan ekonomi antar budaya juga telah terjalin begitu erat antara Indonesia dan bangsa-bangsa Asia. Faktor pendorong bangsa barat ke Indonesia yaitu yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Nah, kenapa sih bangsa-bangsa barat itu pengen banget ngerebut rempah-rempahnya Indonesia? Karena Indonesia dan bangsa-bangsa Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim. Yang kedua, ada motivasi atau 3G. Gold, Gospel, dan Glory. Ini merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelasan samudra. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Ada Glory yang bermakna kejayaan bangsa. Yang ketiga ada Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan agama nurani. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Revolusi adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam produksi barang. Dari sebelum menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah kegiatan transportasi. Yang kedua adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama ada kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil menguasai di Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku. Persekutuan dagang milik Inggris dinamakan EIC. Walaupun Inggris tiba ke Pulau Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda. Ketiga adalah kedatangan bangsa Belanda di Jakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengaruhi ujung selatan Afrika, melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Pada tahun 1602 didirikannya VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur. Pada tanggal 31 Mei, keinginan VOC dikabulkan, yaitu ia memohon izin dagang Inggris EIC itu dicabut. Yang kedua, ada kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama, ada pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli perdagangan seperti kasus dijelas merugikan rakyat, karena hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasa atau penjajahan. Monopoli perdagangan seperti kasus dijelas merugikan rakyat. Pada awalnya, kedatangan bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasa atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Pada awalnya VOC meminta keistimewaan hak dagang, akan tetapi perkembangannya menjadi penguasa pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan tapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan divide et impera. Tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Yang kedua adalah pengaruh kebijakan kerja paksa. Kerja paksa atau yang disebut dengan istilah kerja rodi, bekerja yang karena terpaksa dan hasilnya tidak sebaik pekerja yang dilakukan dengan sukarela. Yang ketiga ada pengaruh sistem sewa tanah. Hasil sewa tanah ini besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Yang keempat ada pengaruh sistem tanah paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau cultuurstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro
dan Perang Belgia. Ancaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tapi juga dari orang-orang Belanda. Pada tahun 1870, menentang adanya tanam paksa tersebut. Di antaranya Baron van Houvel, E.F. de Decker, dan L. Vitalis. Yang kelima adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Belanda. Portugis menembaki jungjung atau perahu dari Banda yang akan memberikan ceki ke Tidore. Pada tahun 1570, bertempat di benteng Sao Paulo terjadi perundingan antara Sultan dan Portugis. Sultan Hairun awalnya tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia merasa perdamaian jauh lebih baik. Namun pada saat perundingan berlangsung tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Yang kedua ada perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Tapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Tiga adalah ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin. Tokoh ini sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Keberadaan VOC di Batavia sangat membahayakan Mataram. Pada awalnya Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting, yaitu imperialisme barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Yang kedua adalah perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura. Yang kedua ada Perang Paderi di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838. Pembaharuan kaum Pedri beraturan dengan kelompok adat atau kaum penghulu. Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dan mendukung kaum adat yang posisinya sudah terjepit. Belanda menghadapi perlawanan di Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1880. Nah, pada akhirnya Belanda sadar kalau perangnya itu dilanjutkan itu dia akan kalah. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, dan benteng Van der Capellen merupakan dua benteng pertahanannya. Tiga ada Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Di dalam karaton muncul perselisihan tentang penggantiannya. Keadaan ini menjadi kesempatan bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan kerajaan. Diponegoro meninggalkan kota dan menyusun strategi perlawanan di luar kota Yogyakarta. Dikumandangkan pada tahun 1825 sampai 1830 untuk mengusir Belanda. Akhirnya Belanda menerapkan sistem benteng Stelsel. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan ke Belanda, Gelang, Jawa Tengah. Padahal jalan tipu Belanda karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Yang keempat ada Perang Aceh. Aceh masih merupakan negara merdeka. Akhirnya Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Ia mengutus Dr. Snow Hurgronje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Menurut Hurgronje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Akhirnya, ia mengadu domba golongan Ule Balang atau bangsawan dan kaum ulama. Yang kelima adalah perlawanan Sisingamaraja Sumatera Utara. Perlawanan ini dinamakan juga Perang Batak yang berlangsung selama 29 tahun. Yang keenam ada Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai oleh rakyat. Pada tahun 1862,
Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali Sangskerta tentang hak dan tahun karang. Raja Balilang ini menyita 2 kapal milik Belanda, dan pada akhirnya Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Setelah berhasil direbut Benteng Jagaraga, Belanda kelanjutan ekspedisi militer pada tahun 1849. Ketiga adalah tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Yang pertama adalah latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Pengaruh pergerakan nasional dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam negeri Indonesia dan berbagai kejadian di luar negeri. Nah, kalau di dalam negeri itu, yang pertama perluasan pendidikan. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh memimpin pergerakan nasional Indonesia. Hal ini dipengaruhi kebijakan baru pemerintah Hindia Belanda melalui politik etis atau politik balas budi. Van Deventer mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi untuk bangsa Indonesia. Balas budi yang diusulkan adalah dengan melakukan edukasi atau pendidikan, emigrasi atau perpindahan penduduk, dan irigasi atau perairan. Dua, ada kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat masih kedaerahan. Yang ketiga, ada cara senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Yang keempat ada pergerakan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo atau 1915, Jong Java atau 1915, dan Jong Sumatera Bon 1917. Yang kelima ada berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Keenam, ada peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Yang pertama ada kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, dan yang kedua berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Yang kedua ada organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo atau BU. Mei 1108 mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo atau BU. Yang kedua ada Sarekat Islam atau SI. Pada tahun 1111 didirikannya Serikat Dagang Islam SDI oleh KH Mahasudin dan Hitodirso di Solo. Yang ketiga ada Industri Party atau IP. Industri Party atau IP adalah partai politik pertama di Indonesia. Tujuan IP sangat jelas, yaitu mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang keempat ada Perhimpunan Indonesia atau PI. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Yang kelima ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dan dipimpin oleh IR Soekarno. Tujuan PNI ini adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Dan pada tahun 1911 PNI dibubarkan. Yang ketiga adalah pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Pertama, proses penguasaan Indonesia. Jepang menguasai Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Karena bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia, akhirnya Jepang ingin menguasainya. Pada tanggal 8 Desember, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Yang kedua ada kebijakan pemerintah militer Jepang. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari dalam menjalankan pemerintahan daerah kedudukannya. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia dengan tujuan perang. Beberapa kebijakannya yaitu membentuk organisasi sosial, yang kedua ada pembentukan organisasi semi militer, yang ketiga pengerahan Romusa, yang keempat ada eksploitasi kekayaan alam, yang ketiga sistem kaum pergerakan. Bentuk perjuangan pada zaman Jepang itu yang pertama
ada memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, yang kedua gerakan bawah tanah, yang ketiga perlawanan bersenjata. Nah, apa aja sih yang perlawanan bersenjata? Yaitu yang pertama ada perlawanan rakyat Aceh, yang kedua perlawanan Singaparna Jawa Barat, yang ketiga adalah perlawanan Indramayu Jawa Barat, yang keempat adalah perlawanan Peta di Blitar Jawa Timur. Yang keempat, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perubahan pada masa kolonial barat itu yang pertama ada perluasan penguasaan lahan, yang kedua ada persebaran pendudukan dalam penduduk dan urbanisasi, yang ketiga pengenalan tanaman baru, yang keempat penemuan tambang-tambang, yang kelima transportasi dan komunikasi, yang keenam perkembangan kegiatan ekonomi, yang ketujuh mengenal uang, 8 perubahan dalam pendidikan, ke-9 perubahan dalam aspek politik, ke-10 perubahan dalam aspek budaya. Yang kedua, penjajahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama adalah perubahan dalam aspek geografi, yang kedua adalah perubahan dalam aspek ekonomi, tiga itu ada perubahan dalam aspek pendidikan, yang keempat perubahan dalam aspek politik, dan yang kelima perubahan dalam aspek budaya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.